Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbil alamin. Pada malam hari ini, kita masih dipertemukan dalam wisata religi, tepatnya di Keramat Pangeran Cakrabuana atau Mbah Pul Sangkan Desa Talun, Cirebon Girang. Sosok Mbah Pul Sangkan yang mempunyai nama asli Walang Sungsang, yaitu Pangeran Walang Sungsang, adalah putra Prabu Siliwangi Raja Galuh atau Prabu Sri Baduga Maharaja dan Nyai Mas Subang Larang. Selain Pangeran Walang Sungsang, Prabu Siliwangi dan Nyai Mas Subang Larang juga mempunyai dua orang anak lagi yang bernama Nyai Mas Ratu Rara Santang dan Pangeran Raja Sangara. Total 3 bersaudara. Selain dikenal dengan Mbah Pul Sangkan, Pangeran Walang Sungsang juga memiliki nama lain yaitu Raden Kian Santang dan Pangeran Cakrabuana. Keempat nama ini adalah sosok yang sama. Pangeran Walang Sungsang lahir di Kerajaan Sunda Galuh yang beribu kota di Pakuan Pajajaran, Bogor, Jawa Barat. Menurut berbagai catatan sejarah, Kerajaan Sunda Galuh merupakan hasil penyatuan dua kerajaan, Sunda dan Galuh. Kerajaan Sunda beribu kota di Pakuan, Bogor, dan Kerajaan Galuh beribu kota di Kawali, sekarang Ciamis. Saat itu, kedua orang tuanya Prabu Siliwangi dan istri belum memeluk Islam. Iya, apa-apa loh, mancing viral gini. Ya, kubis. Ya, Talun, Keramat Talun, Baku Sangkan, Bu. Saparan nih, Kang? Saib. Oh, alhamdulillah ya Allah ya Rob. Ya ladang rezeki, Bu. Amin ya Allah. Ya, Kang. Anak pira, Kang? Anak siji, anak siji ya. Amin, barakallah ya Allah ya Rahman ya Rahim. Masya Allah. Ya. Oh. Pada perjalanannya, akhirnya Walang Sungsang pergi berkelana ke arah utara. Hal yang membuat Walang Sungsang harus berkelana yaitu dalam rangka mencari tahu tentang ajaran Islam. Ia bermimpi ada sebuah agama yang mengajarkan kebaikan, yang akan menyelamatkan manusia di dunia dan di akhirat, yaitu Islam. Pangeran Walang Sungsang keluar dari istana Pajajaran berkelana bersama dengan istrinya, Nyai Mas Endang Gelis, dan juga adiknya, Nyai Mas Rara Santang. Perjalanannya dimulai dengan melewati Gunung Merapi, Gunung Ciangkup, Gunung Kumbang, dan Gunung Cangak. Di setiap perjalanan, mereka bertemu dengan seseorang yang bisa dikatakan sebagai guru, namun beliau belum juga menemukan penjelasan tentang Islam. Ketika perjalanannya sampai di Gunung Cangak, Walang Sungsang bertemu dengan Sang Hyang Bango. Sang Hyang Bango memerintahkan Pangeran Walang Sungsang untuk meneruskan perjalanannya. Akhirnya, Pangeran Walang Sungsang beserta istri dan adiknya bertemu dengan Syekh Nurjati yaitu Syekh Zatul Kahfi. Walang Sungsang menyampaikan maksud dan tujuannya berkelana, yakni ingin belajar dan mendalami ilmu agama Islam pada Syekh Nurjati. Diajarkan padanya semua tentang ilmu agama Islam, berikut juga mengenai rukun iman dan rukun Islam. Dan akhirnya Pangeran Walang Sungsang beserta istri dan adiknya bersyahadat, memeluk agama Islam. Setelah dirasa sudah cukup ilmu yang dimiliki oleh Pangeran Walang Sungsang, Syekh Nurjati memerintahkannya untuk berkelana, melakukan pengembaraan untuk menemui Ki Geden Danusela Ki Pangalang-alang. Karena hormat dan taksim pada sang guru, Pangeran Walang Sungsang menuruti perintah Syekh Nurjati dengan mengajak istri serta adiknya. Sampailah di tempat Ki Pangalang-alang. Sampai diizinkannya Pangeran Walang Sungsang untuk membangun sebuah padukuhan tempat tinggal untuk bermukim. Izin tersebut dengan syarat, Pangeran Walang Sungsang harus menebang pepohonan dan hutan belantara yang ada di sana, dengan harapan tempat tersebut sebagaimana diyakini Ki Pangalang-alang dikunjungi oleh banyak orang. Tepat pada tanggal 1 Suro Muharram dimulailah proses penebangan pepohonan di hutan belantara oleh Pangeran Walang Sungsang. Akhirnya, menetaplah Pangeran Walang Sungsang di wilayah Cirebon Selatan, sampai mendapatkan mata pencaharian sendiri. Selama berada di sana,
Beliau mencari ikan rebon di tepi laut Cirebon yang kemudian diolah menjadi terasi. Usaha pengolahan rebon menjadi terasi ini kian besar, hingga tersiarlah kabar ini sampai ke wilayah Pasundan, pusat kerajaan Pajajaran. Sampai pada akhirnya Ki Pangalang-Alang mengutus para prajuritnya untuk mengumpulkan penduduk Cirebon wilayah selatan untuk mengadakan pemilihan pemimpin yang saat itu disebut Pikuat atau Kuo. Terpilihlah Pangeran Wolang Sungsang menjadi Kuo di wilayah Cirebon Selatan, sekaligus Kuo pertama di wilayah Cirebon. Meskipun sebelumnya wilayah Cirebon Selatan sudah lebih dulu dipimpin oleh Ki Pangalang-Alang, hanya saja istilah Kuo belum resmi digunakan, seperti halnya pemilihan Kuo yang dipilih oleh penduduk langsung. Sampai saat ini hampir semua desa di Cirebon dan Indramayu mempunyai kepala desa yang disebut Kuo, wabil khusus di wilayah Kabupaten Cirebon. Disinilah tempat patilasan, di mana Pangeran Cakrabuana Mbah Kuo Sangkan Babat Alas membuat pedukuhan bersama pengikut dan santri-santrinya. Semoga dengan adanya wisata religi kreator, menambah wawasan sejarah, dan tidak meninggalkan jejak wasilah para leluhur dalam perjuangan menyiarkan tatanan Islam semasanya. Alhamdulillahirobbilalamin. Kami pun bersama tim wisata religi kreator memulai berdoa tawasul atau hadiroh. Berserah terima kasih kepada hidup menghidupkan antaranya, hablum minallah hablum minanas, dan hablum minal alam. Semoga dengan adanya silaturahim yang ada, kita semua diberikan nikmat hidup, berkah selamat lahir dan batin. Amin ya robbal alamin.